Nah, kita lanjut ke pemateri yang kedua. Beliau lahir di Pemantang, Siantar pada tanggal 28 Maret pada tahun 1993, pernah menempuh pendidikan di Magister Psikolog profesi bidang Pendidikan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada. Pada tahun 2011 hingga tahun 2015, beliau juga menempuh pendidikan Sarjana Psikologi Fakultas Kedokteran Prodi Psikologi Universitas Andalas, dan pada tahun 2008 hingga tahun 2011, beliau juga menempuh SMA Negeri 4 Pematang Siantar. Beliau juga pernah memiliki pengalaman organisasi, yaitu Sekretaris Forum Indonesia atau VIM, dan pada tahun 2013 hingga 2014, penelitian dan pengembangan BMKM Universitas Andalas. Beliau juga memiliki pelatihan, yaitu pada tahun di Gadjah Mada Interprofessional Collaboration Gadjah Mada University. Kita langsung saja. Beliau bernama Ibu Dinda Permatasari Harahap, MPSI, psikolog. Saya persilahkan kepada Ibu Dinda Permatasari Harahap. Baik, terima kasih Pak Moderator. Apa suara saya terdengar jelas? Maaf Bu, suaranya agak kecil Bu. Kalau gini dengar jelas? Sudah Bu. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pers Marketis Bapak Dr. Yasar Kodiwau, dan pemateri ini bagi dan yang saya sayangi para kru Persma Kreatif, teman-teman panitia yang di hari Sabtu ini itu sangat semangat ya membuat webinar gitu ya. Biasanya kan anak-anak muda itu hari Sabtu atau weekend itu digunakan untuk bersantai gitu. Tapi teman-teman luar biasa pada dari siang sampai sore hari ini masih bertahan gitu ya. Masih ada 44 ini yang ada di Zoom itu yang bertahan untuk menghadiri kegiatan dari karena baik teman-teman, hari ini saya diamanahkan oleh panitia untuk memberikan materi tentang manajemen kendali diri atau tadi yang sudah dijelaskan di awal oleh Pak Bisara tentang self control, terus Bu Emilia juga menjelaskan gimana sih jadi pemuda yang kreatif gitu ya. Tapi sebelumnya saya ingin tahu situasi teman-teman saat ini itu, teman-teman boleh cek di room chat. Di room chat itu saya sudah membagikan link. Ini boleh izin saya yang chat sendiri bisa nggak ya? Oh, nggak bisa ya. Atau mungkin saya boleh izin dijadikan co-host, saya mau chat sendiri, boleh? Baik Bu, sebentar ya Bu. Oke, teman-teman silakan diklik linknya, lalu teman-teman bisa isi di link tersebut ya. Kira-kira situasi apa sih yang saat ini itu menyita pikiran teman-teman gitu ya. Ini boleh diisi. Silakan teman-teman. Kira-kira situasi apa sih yang saat ini menyita pikiran teman-teman? Jika mungkin teman-teman ini agak-agak galau gitu ya, agak-agak mungkin overthinking atau mungkin insomnia, memikirkannya gitu. Ada nggak sih situasi-situasi yang teman-teman hadapi? Sih boleh silakan ditulis aja, nggak usah kasih nama, nggak apa-apa ya teman-teman. Nanti kita bahas. Oke? Boleh diisi ya teman-teman ya.
Oke, saya coba share materi ya. Oke, teman-teman, saya mau survei dulu nih, apakah teman-teman ini usianya 20 sampai 30 tahun? Atau mungkin ada yang 18 saya, kalau misalnya mahasiswa baru gitu ya. Dan ternyata berat juga ya berada di fase ini gitu. Karena teman-teman ini udah digolongkan ke dalam fase dewasa awal, teman-teman. Jadi nggak remaja lagi, apalagi anak-anak gitu ya. Di mana tugas-tugas perkembangan masa dewasa awal ini sudah cukup membuat kita kadang tuh capek, adanya social expectation gitu ya. Kita mengalami quarter life crisis, lalu insecurity, dan bingung harus ngapain. Nah, teman-teman ini tugas-tugas perkembangan fase dewasa awal. Biasanya masa ini kita tuh udah mulai meninggalkan rumah, misalnya merantau, entah itu untuk kuliah atau mulai bekerja. Lalu kita udah mulai memilih pasangan dan memutuskan untuk menikah, dan adanya pilihan-pilihan yang menentukan kehidupan jangka panjang kita itu seperti apa gitu. Misalnya dia atau teman-teman yang perempuan itu memilih jadi wanita karir atau menjadi ibu rumah tangga. Segala keputusan-keputusan besar itu ada di fase ini gitu ya teman-teman. Di mana ini juga membuat kita galau karena adanya social expectation gitu. Ada ekspektasi-ekspektasi sosial yang dibebankan ke kita gitu ya. Misalnya kita tuh harus sukses dalam segi finansial, mandiri dari segi finansial, udah kuliah harusnya bisa bekerja yang dan mendapatkan income yang cukup juga dong gitu ya. Atau kita dituntut mulai mandiri, tidak bergantung lagi dengan orang tua. Kita itu dituntut untuk punya karir yang cemerlang atau punya rumah tangga yang harmonis. Gitu. Ini adalah ekspektasi sosial kita. Dan kita semakin bingung nih arah dan langkah keputusan yang kita ambil apa, tujuan hidup kita gimana, dan ketika kita ditanya pengen ngapain juga kita tuh belum punya jawaban. Nah, teman-teman, fase ini ternyata bukan teman-teman aja yang mengalaminya gitu ya. Ini mungkin dialami oleh berbagai atau banyak orang di usia 20 sampai 30 tahunan. Fase quarter life crisis ini di mana kita tuh mengalami banyak kebingungan gitu untuk pilihan-pilihan yang menentukan kehidupan kita selanjutnya. Nih, menurut Robinson 2013 nih ciri-cirinya. Apakah ini ada nih di dalam diri teman-teman? Teman-teman memiliki banyak keraguan dalam dirinya, komitmen yang akan diambil, lalu memilih untuk keluar dari komitmen sebelumnya, mencoba hal baru, beradaptasi, dan hingga akhirnya teman-teman memutuskan pilihan dan berkomitmen untuk menjalankannya. Gitu. Nah, teman-teman dalam teori sosial gitu ya, teman-teman ini berada di fase ini, intimacy versus isolation. Fase di mana dewasa awal itu banyak dihadapkan keputusan-keputusan besar dalam hidupnya, termasuk kita hari ini. Gitu. Misalnya saat ini teman-teman kuliah gitu ya, lalu setelah kuliah teman-teman mau ngapain? Nah, dalam melewati fase ini kita perlu memiliki kepercayaan diri, tahu kekuatan dan kelebihan yang kita miliki, dan merumuskan visi misi hidup kita atau arah langkah kita tuh mau ngapain dan mau kemana gitu. Dan biasanya ini nih ciri-cirinya dalam menghadapi fase quarter life crisis ini kita bisa biasanya bimbang, bingung, atau mungkin kita menilai diri kita itu nggak punya apa-apa, nggak punya skill atau nggak punya sesuatu yang kita tuh bisa mencapainya gitu ya, nggak punya achievement apapun. Kalau bahkan kita putus asa dengan hidup kita, merasa cemas, tertekan, khawatir gitu. Lalu pertanyaannya kita tuh harus gimana sih gitu ya. Nah, teman-teman, tadi ini ada pertanyaan dari teman-teman ya yang dijawab oleh Bu Emilia tentang ada konektivitas antara pikiran, perasaan, dan perilaku, teman-teman. Jadi, bagaimana teman-teman berpikir, itu ternyata mempengaruhi bagaimana kita merasa, dan endingnya kita berperilaku tuh gimana, itu dipengaruhi oleh bagaimana kita berpikir. Misalnya, saat teman-teman kuliah atau mungkin berorganisasi, ada salah seorang teman yang toksik dalam hal ini mengganggu teman-teman gitu ya.
Lalu gimana reaksi teman-teman terhadap stimulus itu gitu? Nah, ini teman-teman poinnya adalah kita nggak bisa untuk kontrol kendalikan situasi sekitar atau situasi di lingkungan kita. Yang bisa kita kendalikan adalah diri kita, pikiran kita gitu ya. Jadi teman yang toksik atau mungkin tugas-tugas yang banyak atau ekspektasi orang tua gitu, bagaimana perilaku orang itu di luar kontrol kita. So teman-teman fokus on what you can control. Oke? Okay? Next ya, saya punya satu link lagi teman-teman. Kira-kira nih, ini boleh diisi satu lagi ya. Karena kita nggak punya kontrol atas apa yang terjadi di luar kita, maka ini boleh diisi teman-teman. Apa sih situasi atau hal-hal yang bisa teman-teman kendalikan gitu ya? Nih, itu tadi ya yang udah diisi teman-teman ya. Situasi yang menyita pikirannya, ada bingung cara kita setelah lulus ngapain, tugas organisasi menumpuk, oh ada yang galau tentang jodoh juga ya, insecure, mikirin semprol, uang kuliah, masa depan karir dan seterusnya ya teman-teman ya. Oke, kita cek satu lagi ya. Situasi yang bisa atau hal-hal yang ada di kendali teman-teman. Oke, teman-teman boleh mengisi isian yang kedua. Nih. Oke. Oke. Ini udah mulai nemu nih. Apa sih yang bisa kita kontrol? Yang bisa kita kontrol adalah yang di dalam diri kita ya. Baik itu pikiran, yang ini ada pikiran, perasaan, tingkah laku, perbaiki diri, perilaku hidup sehat. Oke. Oke, terima kasih teman-teman yang udah berpartisipasi. Nah, lanjutkan ya. Oke, teman-teman udah dapet ya sebenarnya dari berbagai hal-hal itu ternyata kita itu terhubungi oleh simulasi-simulasi di luar gitu ya, dimana ini tuh nggak bisa kita kontrol teman-teman gitu. Bagaimana orang lain nge-treat kita gitu ya, tapi yang bisa kita kontrol nih bagian ini, kita menjadi baik, kita mengerjakan tugas-tugas kita, terus kita memanajemen diri, meregulasi diri kita tadi seperti yang dijelaskan Bu Emilia ya. Being honest, kita asking for help, working hard, how I respond to others, terus doing my course, ini adalah hal-hal yang bisa kita kontrol. So, focus on what you can control, karena ini nggak bisa. Kalau kalian atau teman-teman udah fokus di sini, teman-teman itu jadi lebih bisa memanage atau mengontrol, mengendalikan dirinya. Gitu. Jadi kita mulai dari mana teman-teman? Mulai dari kendalikan pikiran kita. Gitu. Karena awal mula bagaimana koneksivitas tadi yang saya jelaskan tadi itu, kok bisa sih kita punya perasaan feeling negatif terhadap respon seseorang gitu, atau kita perasaan nggak nyaman gitu dengan kehadiran orang, karena kita mulai dari sini nih. Kalau teorinya cognitive behavior therapy bilang ya, sesuatu itu dimulai bagaimana how we think gitu, bagaimana kita berpikiran tentang sesuatu. Ketika ada simulasi yang datang ke kita itu sifatnya netral gitu ya, kita yang ngasih nilai itu positif atau negatif. So mulai dari sini teman-teman agar perasaan dan status kita itu juga lebih positif. Even itu adalah sesuatu hal yang negatif. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Teman-teman bisa master your mind. Teman-teman bisa mulai menguasai pikiran tadi yang
pikiran-pikiran itu saja. Ini master your mind ini kalau kalau fullnya itu ada trainingnya gitu ya, gimana sih kita bisa mengendalikan. Nah, kita itu dikerubungi oleh rasional dan irasional belief, teman-teman. Dan irasional ini bisa mengganggu sisi emosi dan perilaku kita. Gitu. Pikiran-pikiran irasional ini bisa mengganggu bagaimana kita feeling kita dan perilaku kita. So, teman-teman bisa lakukan ini. Cara pola berpikir ABCDE. Nih, A itu apa yang terjadi, situasi apa yang terjadi, lalu B itu berpikiran apa kita. Lalu C itu coba amati perasaan atau feeling kita itu gimana. Lalu kita mulai menyadari, mengkritisi, dan menatap pikiran itu. Jadi bukan perasaannya, tapi pikiran kita itu yang kita sadari. Lalu kita ubahlah itu menjadi pikiran yang lebih positif, dan ini akan membuat feeling atau emosi kita. Ya mungkin itu nanti kita lebih banyak diskusi ya teman-teman. Saya kembalikan itu. Baik, terima kasih untuk Kak Dinda, Ibu Dinda, yang sudah memaparkan materinya pada tugas tadi juga sudah dijelaskan mengenai tugas perkembangan fase dewasa awal, yang dimana kita merantau meninggalkan rumah, memilih pasangan hidup, dan menentukan jangka waktu atas pilihan kita. Dan dijelaskan juga mengenai quarter life crisis, dan bagaimana cara mengatasinya, yaitu dengan konektivitas, yakni pikiran, perasaan, dan perilaku. Yang bisa kita kendalikan adalah pikiran kita sendiri. Kalau ekspektasi orang lain, kita tidak bisa mengendalikan itu. Oke, kepada teman-teman yang ingin bertanya, ada yang ingin bertanya? Silakan dengan fitur raise hand atau dengan kolom chat di kolom komentar. Kepada teman-teman, ada yang ingin bertanya? Saya persilakan. Bisa menggunakan fitur raise hand atau bisa chat di kolom komentar. Jadi ada ini Oke, ada nih yang udah raise hand Kak Dewi Susilawati. Kepada Kak Dewi saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Dinda, Ibu Emilia, dan yang lainnya. Perkenalkan, nama saya Dewi dari Unimed. Dan di sini pertanyaan saya mungkin juga nanti bisa dijawab oleh Ibu Emilia dan juga Kak Dinda. Nah, berkenaan dengan tema kita pada sore ini yaitu mengenai manajemen kendali diri, yang ingin saya tanyakan adalah ketika kita sebagai mahasiswa mengikuti banyak sekali kegiatan di kampus maupun di luar kampus, dan kita sebenarnya sudah membuat jadwal-jadwal tertentu dari setiap fase. Jadi mungkin ada dari pagi, sore, sampai malam. Jadi itu udah terstruktur, Bu, mengenai jadwal-jadwal dan agendanya. Namun tidak bisa dipungkiri bahwasanya terjadi bentrokan antara satu jadwal dengan jadwal yang lain, sehingga membuat kita stres. Belum lagi ada beberapa hal yang memang tiba-tiba gitu datangnya, dan nggak kita sangka-sangka, tiba-tiba ada deadline, tiba-tiba ada tugas yang datang secara mendesak dan itu sangat penting. Nah, jadi jadwal yang telah kita susun itu menjadi berantakan, sehingga membuat kita merasa
jadwalku berantakan nih, waktuku jadinya terbuang nggak tahu kemana aja gitu, Bu. Nah, jadi kita sebagai mahasiswa, khususnya kami, bagaimana cara kami biar bisa membagi waktu, walaupun telah terbuat nih Bu, struktur-strukturnya, manajemen waktunya udah tersusun. Namun karena ada bentrokan, jadi udahlah males gitu kan, bolak-balik bikin tapi selalu gagal membuat manajemen waktu yang baik. Nah, pertanyaan saya adalah, menghadapi situasi ini, bagaimana pandangan dari sisi psikologi maupun dari yang lainnya berkenaan dengan apakah seorang mahasiswa itu memang harus dituntut untuk memiliki waktu yang banyak atau waktunya memang yang kurang. Nah, jadi pandangan dari psikologi seperti apa ya, Bu? Terima kasih kepada Ibu Dinda dan Ibu Emilia yang telah berkenan menjawab sebelumnya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik. Baik, terima kasih untuk Kak Dewi Susilawati. Oke, sesuai dengan urutannya, Ibu Emily bisa menjawab pertanyaannya terlebih dahulu ya Bu Dinda. Nanti setelah Bu Emily, nanti Bu Dinda yang bisa lanjut menjawab. Oke, kepada Ibu Emily saya persilakan. Ya, tadi itu baik sekali ya. Artinya sudah ada jadwal gitu yang ditetapkan bersama. Nah, tadi ada tahapan yang sifatnya evaluasi. Tentu jadwal untuk evaluasi juga mesti dijadikan bagian daripada penjadwalan. Sehingga evaluasi itu ada daftar hal-hal yang bisa dikelompokkan terkait dengan masing-masing anggota. Ya, tentu ini pasti akan berbeda, apalagi yang tergabung dalam pers mahasiswa ini tidak hanya dari satu fakultas gitu, sehingga mereka bisa tahu jadwal-jadwal dosen dan jadwal-jadwal pribadi mereka sendiri gitu ya. Nah, langkah ini perlu dilakukan. Nah, lalu mencoba untuk memikirkan strategi, ya, strategi-strategi kecil, hal-hal yang strategi-strategi kecil yang terkait dengan tadi target waktu misalnya. Apakah target waktu untuk hal-hal yang penting tapi tidak mendesak itu bisa kemudian dibelakangkan, gitu. Lalu adakah hal-hal yang penting, yang tidak penting dan tidak mendesak untuk misalnya dihilangkan sementara waktu, atau time bound-nya itu diperpanjang misalnya. Nah, ini kembali lagi kepada tadi visi besar dari Persma sendiri gitu ya. Adakah hal-hal yang sifatnya daily atau harian, adakah yang sifatnya mungkin monthly, adakah yang sifatnya triwulan atau semesteran, atau bahkan ada yang yearly gitu. Nah, ini memang di masing-masing anggota ini harus tahu. Lalu yang ketiga adalah strategi pengkaderan. Nah, pengkaderan ini apakah yang tadi terkait dengan apakah ini bisa diwakilkan begitu? Penting, tapi kemudian mendesak dan bisa nggak didelegasikan. Nah, ini penting sekali untuk mempunyai daftar orang-orang yang akan bisa dilibatkan, orang-orang teman-teman yang punya passion gitu ya, punya selera gitu untuk itu. Nah, ini 3 hal ini mungkin yang bisa saya tambahkan untuk bisa menyelesaikan persoalan ini ya, persoalan terkait tugas tadi. Nah, ketika pertanyaannya adalah apakah kita harus menambah waktu? Ya, memangnya iya. Jadi kalau misalnya kita ingin menjadi wants to be, misalnya jurnalis yang terintegrated gitu ya, tentu dia harus punya ketangguhan ya, kemudian dia punya komitmen dan dia fokus tentunya gitu. Nah, karena kita cuma punya waktu 24 jam, nggak ada yang lebih dari 24 jam. Karena waktu itu bergerak 24 jam. Nah, waktu tidur kita berapa jam? Sebetulnya pemuda itu tidurnya kalau yang berkualitas 6 jam, 5 jam itu udah cukup. Ya, sudah cukup sebetulnya. 5 sampai 6 jam itu sudah cukup. Asalkan berkualitas, kan gitu. Nah, tentu bisa mengatur waktu di time management-nya. Nah, kalau bicara time management, itu tentu balik lagi ke individunya. Nah, ini juga harus diskusikan pada saat evaluasi.
Atau masing-masing dari member itu membuat evaluasi terkait dengan time management-nya secara pribadi. Mungkin itu. Baik, terima kasih untuk Ibu Emily. Kepada Ibu Dinda, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan dari Kak Dewi Susilo. Baik, sebentar ya. Oke, sorry, tadi saya coba cari materi. Tadi sebenarnya udah dijelasin ya sama Bu Emilia, mungkin inline, sejalan gitu ya, bahwa kita punya prioritas. Tadi tuh yang ada tabelnya, ada penting, tidak penting, mendesak atau tidak mendesak. Tentu kita harus klasifikasikan kegiatan-kegiatan mana yang prioritas gitu. Berarti yang paling penting atau yang paling nomor satu adalah yang penting dan mendesak gitu. Baru diurutkan sampai yang tidak penting dan tidak mendesak. Mungkin metode tadi itu sangat praktikal yang bisa teman-teman gunakan dalam memanajemen waktu dan menentukan prioritas. Mungkin itu ya dari saya. Baik, terima kasih untuk Bu Dinda. Bagaimana jawabannya, Kak Dewi? Baik, terima kasih kepada Ibu Emilia dan juga Kak Ibu Dinda atas jawabannya. Jadi yang dapat saya simpulkan dari jawaban yang telah diberikan adalah evaluasi juga harus masuk ke dalam salah satu jadwal kita setiap hari. Jadi setelah kita melakukan banyak kegiatan, kita harus melakukan evaluasi terlebih lanjutnya lagi di akhir kegiatan. Dan kemudian kita bisa menetapkan strategi kecil dan juga mengatur time management dan mengklasifikasikan kegiatan. Baik, terima kasih Ibu, sangat bermanfaat. Sama-sama, Dewi. Baik, terima kasih untuk Kak Dewi. Dan satu lagi yang perlu ditambahkan dari Bu Emily juga tadi, kita harus komitmen. Kita harus komitmen dalam melakukan segala hal. Dan jangan lupa tadi juga tambahan dari Bu Dinda, prioritas. Kita harus mengetahui apa yang harus kita prioritaskan. Oke, kepada teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ini ada satu itu di room chat, Mbak moderator. Baik, oke, dari Mas Jona. Baik, kepada Mas Jona, apakah bisa langsung open mic saja biar kita lebih akrab nih dan kita tahu mana orangnya. Kepada Mas Baik, Jona. Terima kasih Mbak. Nah, saya mau bertanya Mbak, kan tadi kan ada statement Mbak sampaikan bahwa kita tidak bisa mengendalikan diri di luar lingkungan, di luar diri kita, atau kita tidak bisa mengendalikan lingkungan kita begitu. Tetapi kan saya tadi sempat berpikir apakah lingkungan itu terkadang kan juga membantu kita untuk berpikir yang lebih baik, itu yang kita hadapi membuat kita semakin mampu berpikir yang lebih baik lagi begitu juga. Itu yang memutuskan sesuatu atau mengendalikan diri kita begitu. Mungkin sudah dimengerti apa yang saya maksud, Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Mas Jona. Apakah bisa langsung dijawab saja, Bu Dinda? Baik, terima kasih Mas Jona. Ini pertanyaannya bagus ya. Apakah lingkungan itu mempengaruhi cara kita berpikir? Ya sangat gitu ya. Karena diri kita saat ini atau prinsip-prinsip value nilai yang kita anut saat ini pasti dipengaruhi oleh lingkungan. Entah itu keluarga, orang tua, atau sesuatu di sekitar kita gitu. Jadi itu sangat besar pengaruhnya.
Begitu? Terima kasih, Oke. Mbak. Baik, terima kasih untuk Bu Dinda dan Mas Jona juga yang sudah berpartisipasi dalam bertanya. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya juga? Silakan menggunakan fitur raise hand atau chat atau melalui kolom komentar. Kepada teman-teman saya persilakan. Baik, jika tidak ada dan sudah waktunya juga sudah lewat ya, Ibu dan teman-teman sekalian. Nah, selanjutnya adalah closing statement. Apa nih harapan dari Ibu Emily dan Ibu Dinda kepada peserta webinar kita kali ini? Saya persilakan terlebih dahulu ke Ibu Dinda terlebih dahulu, nanti melanjut kepada Ibu Emily. Baik, terima kasih. Teman-teman, senang sekali ya hari ini kita saling berbagi, saling sharing dari mulai jam 1 tadi sampai jam 4 ini kita teman-teman masih bertahan gitu ya di biasanya anak-anak Gen Z tadi kata Bu Emilia itu suka nggak betah dan bosan ya, tapi teman-teman luar biasa. Dan pesan saya terhadap anak-anak muda gitu ya, itu poin yang penekanan saya adalah teman-teman nggak bisa kendalikan stimulasi, situasi, apa yang datang, respon orang lain ke teman-teman gitu ya. Itu adalah di luar kendali kita teman-teman gitu. So, teman-teman bisa fokus on what you can control gitu. So, kalau sekarang teman-teman sedang menyusun tugas akhir misalnya dan bimbingan dengan dosen pembimbing, respon dosen pembimbing, keadaan, situasi, atau hambatan yang teman-teman alami itu nggak bisa teman-teman kontrol. Tapi teman-teman bisa kontrol bagaimana upaya teman-teman menyelesaikan itu, mencari sumber referensi, rajin bimbingan, datang ke kampus, itu adalah teman-teman yang bisa teman-teman kontrol gitu. Kalau teman-teman memilih untuk itu, maka teman-teman memilih jalan yang tepat gitu ya. Tapi kalau teman-teman memilih untuk mangkir dari tugas atau mungkin nggak dikerjain, berarti teman-teman pilihan itu ada di diri teman-teman. Mungkin itu dari saya. Baik, terima kasih untuk Bu Dinda. Selanjutnya kepada Ibu Emily, saya persilakan untuk melakukan menyatakan closing statement dan harapannya. Iya, dari saya yang pertama adalah lakukan rekonstruksi pikiran, ya, terutama pikiran mengenai diri sendiri atau penilaian terhadap diri sendiri. Lalu kedua, tetapkan, segerakanlah menemukan tujuan hidup, ya, karena ketika saat ini adik-adik semua sudah memasuki masa pemuda, kalian juga akan memasuki masa dewasa awal, gitu. Tujuan hidup akan membawa apa yang akan kalian lakukan hari ini, dan sekomitmen apa yang akan kalian tetapkan pada diri kalian sendiri, gitu ya. Sebagaimana tadi, kita hanya bisa mengontrol atau bisa memanage pikiran kita tidak bisa mengendalikan orang-orang di luar kita, termasuk rangsangan apapun yang ada di luar kita. Maka tetapkanlah dua itu segera mungkin, carilah dia, temukanlah dia, sehingga kamu bisa melaksanakan tugas-tugas kamu hari ini, tentu untuk tujuan hidup kamu. Wants to be. Itu dari saya. Baik, terima kasih untuk Ibu Dinda dan Bu Emily atas closing statement-nya. Yang pertama, kita harus bisa mengendalikan kita tidak bisa mengendalikan situasi dan orang lain, but you can control yourself. Terus yang kedua, kita harus mengendalikan diri sendiri dan segera temukan tujuan hidup dan komitmen. Kita harus lakukan apa yang harus kita lakukan nanti, cari dan temukan.
Hal itu sangatlah penting teman-teman, dan semoga ini dapat kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, pada selanjutnya saya kembalikan kepada sebelumnya saya berterima kasih kepada pemantik kita, Kak Maisara, dan yang kedua kepada pemateri pertama yaitu Ibu Emily, dan yang ketiga adalah kepada Ibu Dinda Permatasari Harahap. Saya kembalikan kepada MC kece kita. Halo teman-teman sekalian, gimana nih ya? Pasti udah pada nggak sabar nih sama acara selanjutnya. Oh ya, sebentar teman-teman, ada kendala sedikit. Oke, maaf sebelumnya teman-teman, ada yang terlupakan. Nah, sebelum kita dialihkan ke acara selanjutnya, kita ada penyerahan sertifikat nih kepada yang pertama, kepada pemantik. Apakah Kak Maisara masih di room? Apakah Kak Maisara ada di room? Baik, jika tidak ada, dilakukan secara simbolis saja. Apakah bisa di-share screen, operator? Kepada operator. Mohon menunggu, sedang loading teman-teman. Oke, berikut adalah serah terima sertifikat kepada pemantik, yaitu Kakanda Maisara Siregar. Karena beliau sudah tidak ada di room, jadi dilakukan secara simbolis saja. Baik, selanjutnya adalah penyerahan sertifikat kepada pemateri yang pertama, yaitu Ibu Emily Ginting. Berikut serah terima sertifikat penghargaan kepada Ibu Emilia Ginting, MPSI Psikolog. Baik, selanjutnya serah terima sertifikat kepada pemateri yang kedua, yaitu Ibu Dinda Permatasari Harahap. Berikut penyerahan sertifikat Ibu Dinda Permatasari Harahap, MPSI Psikolog. Baik, terima kasih untuk partisipasinya, teman-teman. Jangan keluar dulu, karena masih ada rangkaian acara selanjutnya. Saya serahkan kepada MC KJ kita, Mas Ali. Terima kasih kepada Kak Elfrida Angela Purba yang telah memandu sesi penyampaian materi dengan sangat luar biasa dan seru sekali ya teman-teman sekalian. Nah,
ada sesuatu yang menarik nih teman-teman yang akan dipersembahkan oleh Something nih. Something selaku sponsor utama kita mengadakan giveaway. Nah, bagi teman-teman sekalian, silakan mengisi link yang akan sudah dikirim oleh panitia. Boleh teman-teman lihat ya linknya. Nah, bagi teman-teman yang penasaran dan ingin mendapatkan giveaway dari Something, silakan klik link tersebut dan silakan isi apapun yang diminta dalam link form tersebut. Nah, untuk para pemenang giveaway nanti akan dihubungi oleh para panitia. Jadi, ayo nih teman-teman, semakin cepat diisi, maka kesempatan untuk menang giveaway maka semakin besar. Yuk, diisi yuk. Sekali lagi, silakan diisi link Z-Form untuk mendapatkan giveaway dari Something. Nah, selanjutnya kita masuki acara yang paling ditunggu-tunggu oleh para peserta nih. Apa ya kira-kira? Ada yang bisa nebak nggak nih? Acara apa itu? Oh iya, sebelum ke acaranya, saya selaku MC ingin mengingatkan untuk mengisi absensi ya teman-teman sekalian. Daftar ini untuk keperluan sertifikat. Nah, yuk teman-teman diisi dulu sebelum kita ke acara yang paling ditunggu-tunggu itu. Nah, kita masuk ya, acara selanjutnya, acara yang paling kita tunggu-tunggu. Pengumuman pemenang lomba kepada para peserta agar mendengarkan dengan seksama dan memperhatikan secara betul-betul ya teman-teman sekalian. Kira-kira siapa nih pemenangnya? Oke, kita mulai. Untuk lomba artikel. Oh iya, untuk para pemenang jangan lupa nanti menghubungi pihak panitia atau narahubung ya teman-teman. Nomornya akan disematkan di kolom chat. Untuk pemenang artikel, juara 3 jatuh kepada juara ketiga, lomba artikel dengan total skor 1590 atas nama Hadapi dengan judul karya Manajemen Diri Menyongsong Kualitas Diri. Tepuk tangan yang meriah untuk Hadapi. Juara kedua dengan total skor 1610 jatuh kepada Sonya dengan karya Selfie, Self-Efficacy, Conversi Insecurity pada Remaja sebagai Komplement Self-Control dan Self-Love. Tepuk tangan untuk Sonya. Nah, pemenang utama, juara 1, lomba artikel dengan total skor 1630 jatuh kepada Putri Nabila dengan judul karya Hal-hal di luar kendali, lepaskan saja. Selamat kepada para pemenang lomba artikel. Selanjutnya, kita umumkan untuk pemenang video kreatif. Juara ketiga jatuh kepada Siti Nurhaliza Borupohan dengan sebuah petunjuk untuk mencintai diri sendiri. Tepuk tangan untuk Siti Nurhaliza Borupohan. Pemenang kedua untuk video kreatif diberikan kepada Kievana Depnusza dengan judul Self Love. Tepuk tangan untuk Kievana Depnusza. Dan pemenang utama video kreatif jatuh kepada Jeremia Manurung dengan karya Self Management. Tepuk tangan untuk para pemenang. Kita lanjut